Ketika terjadi peristiwa ledakan dahsyat di Beirut, maka pertanyaan mendasar lanjutan bagi kaum Shadow adalah, kenapa Beirut? Kenapa sekarang? Saya pun hanya dalam hitungan jam mem-WA seorang legenda hidup dalam dunia Shadow di Indonesia, di mana beliau adalah orang di belakang kehadiran Presiden Soeharto ketika berkunjung ke Bosnia sebagai simbol perdamaian di masa puncak perang Serbia-Bosnia. Sebuah kunjungan inkognito Pak Soeharto waktu itu menjadi simbol kekuatan diplomasi Indonesia yang membawa perdamaian Serbia-Bosnia setelahnya. Perintah Pak Presiden Indonesia akan berkunjung ke Bosnia ketika sedang dalam perjalanan kenegaraan ke Jerman tersebut mengagetkan. Dan perintah Panglima saat itu kepada sang legenda Shadow jelas, Presiden akan berkunjung ke Bosnia, pastikan beliau selamat. Mendarat di sebuah wilayah yang sedang perang adalah sebuah perhitungan yang gila. Namun kalau berhasil membuat respek dunia, apa yang dilakukan akan saya ceritakan di episode lain. Namun yang pasti sejarah telah bercerita tentang prestasinya. Seorang mantan perwira tinggi angkatan laut ini menjadi prestasi dunia. Presiden Soeharto mendarat di Bosnia 8 jam setelah perintah itu diterimanya, dan ajaib, tidak satu peluru pun berdesing. Bosnia hening selama kunjungan beberapa jam Presiden Soeharto di sana. Dua belah pihak mengadakan gencatan senjata menghormati kunjungan kenegaraan Presiden Soeharto di tengah perang. Dunia kagum. Maka saya bertanya singkat kepada legenda hidup tentang Beirut hanya selama beberapa jam setelah peristiwa terjadi. Beliau mengenal saya lebih dari 30 tahun karena saya salah satu anak didiknya. Kalimat saya, mentor, faksi di luar Beirut, siapa yang bermain sekarang di luar Hizbullah Syiah tersebut? Iran kah? Israel kah? Saudi kah? Dia menjawab singkat yang saya langsung menghubungi kontak lain berkaitan dengan jawabannya agar memperjelas. Apa jawabannya? Hanya satu kata, Qasim Soleimani. Ini menarik. Dalam pikiran saya langsung menyambungkan dua temuan cadangan amonium nitrat cukup besar di Eropa dalam tahun 2020 ini dan akhir tahun 2019 kemarin. Di selatan Jerman dan di paket es di Inggris. Total jumlahnya ratusan kilogram. Operasi ini mendapatkan data bahwa Iran yang terus menyerang Amerika telah mengatur akan sebuah operasi serangan ke Eropa dan Amerika untuk membalas dendam kematian atas serangan Amerika ke pemimpin Garda Republik Iran, Qasim Soleimani. Di sisi balik, Mossad yang melakukan counter intelijen tersebut sebagai dukungan terhadap Amerika, terutama Trump yang mendukung ibu kota Israel menjadi Yerusalem dengan memindahkan kantor duta besarnya ke Yerusalem, tidak di Tel Aviv lagi. Dibuat seolah-olah kecelakaan kecil, terbakar. Lalu meledaklah 2,7 ton gudang amonium nitrat. Rakyat sipil Beirut jadi korban. Ini yang membuat kemurkaan semua orang. Demi jabatan, demi kekuasaan, manusia menjadi tidak manusiawi. Amerika pivotnya ke Cina saat ini. Maka Timur Tengah dikawal Inggris dan Israel sekarang. Karena itu M15 Amerika dan Mossad diperkirakan yang mengatur orkestra ini semua. Ini bukan kecelakaan, ini dibuat seperti kecelakaan demi survival of the nation. Mereka melakukan hal ini dan sekali lagi kita mengingatkan, survival of the nation can be other nation threat. Strategi bertahan hidupnya sebuah negara bisa menjadi ancaman negara lain. Ngomong-ngomong tentang survival of the nation, yang saat ini di Indonesia pejabatnya melihat hanya dari sisi ekonomi yang minus dan tidak bisa kelola perang dua raksasa Tiongkok Amerika sejak 3 tahun terakhir yang mengakibatkan minusnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 ini. Jujur, ini bukan karena COVID, ini lebih dari salah kelola ekonomi negara dan salah pendekatan kebijakan luar negerinya. Baik perdagangan luar negeri, juga hubungan diplomasi luar negerinya. Mengapa bukan karena COVID? Karena sejak 2018-2019, kita sudah bicara melalui berbagai media sosial. Tahun 2020, resesi. Tahun 2021, resesi. Mau bukti? Mau dikirimkan link video 15 bulan yang lalu? Ada kok data itu. Atau begini kita sederhanakan. Pebisnis yang terkena masalah dengan social distancing efek COVID sehingga bisnisnya minus bahkan tutup terbanyak lebih dari 70% adalah memang sejak akhir tahun 2019 bisnisnya sudah mulai bergerak turun sehingga ketika Maret sampai Juli karena COVID bisnisnya langsung terasa terpukulnya. Sedangkan mereka yang biasa naik bisnisnya atau stabil sebelum COVID hingga COVID antara Maret 2020 hingga saat ini bisnisnya masih berjalan baik bahkan naik trennya.
Jadi, kalau skala perusahaan yang bermasalah tersebut sebelum COVID dinasionalkan, maka menurunnya ekonomi nasional 2 kuartal awal tahun 2020 ini adalah imbas aslinya data ekonomi yang melemah dari tahun sebelumnya. Namun, karena ukurannya pakai inflasi, maka datanya terlihat baik. Kalau dihitung dari uang beredar dibandingkan dengan hasil produksi, maka sejak 2018-2019 hampir tidak tumbuh alias bergerak turun yang mengakibatkan turun terus hingga saat ini. Makanya kalau belajar ekonomi jangan separuh-separuh. Dibilang inflasi rendah itu bagus, ya belum tentu. Lihat inflasi rendah namun uang nggak ada beredar, ditahan-tahan, diikat, dibatasi, ya terang aja inflasinya kecil. Kalau jagoan kelola ekonomi itu uang beredarnya banyak tetapi inflasinya nol, itu baru jagoan. Jadi kita harus bantu solusinya buat negara. Dipakai nggak dipakai itu bukan urusan kita. Jadi kapan kita sarungan, jagongan, ngopi-ngopi kita ini Pak? Sekedar mengingatkan, mungkin tim kabinet saat ini minum kopinya kurang pahit, mainnya kurang jauh, gaulnya kurang banyak.